balik lagi nih sama kita bertiga. Kali ini kita semuanya senyum lebar banget. Kenapa? Karena kita baru dapat 2 gelar dong. Yo, akhirnya gelar kita Iya juga dong. mantap banget nih. Apalagi mix double lagi dia seneng banget tuh. Rehan tuh sebenarnya yang bagi yang belum tahu ya, Rehan yang kemarin juara itu dia itu anaknya dari legenda dari bulu tangkis juga tuh, pemain mix double Trikus Haryanto. Dia sempat ranking 1 tahun 96 atau kalau nggak salah. Ada yang masih ingat? Masih Jebret dong, Team? masih dong. Sama Minarti partnernya- Timur. Timur. Minarti Timur tuh, tapi sekarang kayaknya Minarti Timur udah nggak pernah kelihatan ya. Sekarang ngelatih. Oh, ngelatih. Iya, Ngelatih. ngelatih. Dia sempat Perak Olimpik. Perak Olimpik, Iya. juara dunia juga. Jadi ya emang pasti ada motivasi-motivasi. Ada khusus. darah Darah. Mengalir itu, darah mengalir. Kayak Agri. Oh iya Ada dong. darah badminton, Iya Cuman dong. gua nggak begitu. Lo gitu juga. Iya, tapi di per-YouTubean aja. Jalannya beda. Underground badminton street namanya. Underground. Ginting juga juara. Iya dong. Selain Rehan, Ginting juga juara dengan drama-drama di akhir. Iya, itu Chow Tien Chen ngambek-ngambek, lucu juga tuh pakai mukanya. ngambek, tapi yang paling nggak bisa gagal fokus tuh sama terapinya itu loh. Ada Gareth Bale-nya. Itu gimana itu ya? Terapis itu yang di belakang itu sebenarnya itu terapisnya. Fisioterapi Chow Tien Chen. ya? Karena Iya. ada yang bilang itu pelatihnya apa, itu bukan pelatih, itu fisioterapinya Chow Tien Chen. Iya, karena kan kayaknya Chow Tien Chen juga udah latihannya nggak pernah, kalau pertandingan nggak pernah ada coachnya deh. Iya, kayaknya selalu sama yang ini ya. Berarti kayaknya dia latihannya udah bukan di nasional tim kali ya? Mungkin nggak tahu. Mungkin juga latihan sih. sendiri ya? Latihan Makanya sendiri. Kok bisa lagi panik lagi poin-poin gitu, dia dengan enjoy banget senyum-senyum Karena dia gitu ya? tahu dia kan mau disorot kamera dong, harus manis jadi gitu. dia pengen ambil alih juga kali. Iya dong. Tapi menurut kalian itu sebenarnya foul atau enggak? Itu udah nyentuh lantai apa belum gitu? Nggak begitu, gue lihat-lihat juga video-videonya udah gue pelan-pelambat. Feeling gue sih kayaknya enggak deh. Iya. Kayaknya enggak. Tapi Ya, nyaru tapi ya, nyaru lah ya. kelihatan gue sih, kayaknya sih enggak deh. Itu Tapi kan kayaknya enggak. protesnya sampai begitu banget gitu. Itu kalau ada translate-nya lucu kali. Gua nggak mau main sama lo gitu kali ya. Mukanya, liatin mukanya dah. Liatin itu. Kayak mau Anjing, udah nangis. Bayi nggak dikasih nenek. Aus dong dia, aus. Mukanya juga ya kasihan banget, tapi ya gue sih nggak apa-apa, yang penting kan juara. Dan Ada ngambeknya wasit. sampai ke atas podium. Masih ngambek ya itu ya. Sampai ngambek gitu. Perasaan kan Ginting aja dulu di Hong Kong Open Nah, final itu, iya. nggak sampai begitu-begitu banget. Iya, iya. Yang pernah juga kan sebenarnya Iya, final Hong Kong Open. Ah. Jus-jusan juga. Lawan Lee Chokyu, tapi di fault juga kan. Tapi itu waktu itu nge-tap net gitu. Tapi katanya fault, padahal nggak. Kalau kita Nggak lihat kena replaynya gitu. tuh nggak lewat. Nggak lewat Tapi net. Ginting pas nyampe Podium podium masih senyum-senyum. biasa-biasa aja. Kalau Yang ini kemarin beda yang ini. Si bayi nggak dikasih nenek itu, cuman mukanya gitu banget ya. Maksudnya, Bete dia, Nah, bete. lihat tuh. Nih, tuh, Lihat tuh. Ah, katanya gua nggak mau salaman gitu. Dia dapat duitnya bete tuh. Iya, iya bener juga dia dapat duit aja Padahal bete ya. juara ya. Itu Tapi sambil tapi mikirin emang tuh. poinnya kan poin-poin kritis sih. 2-4. Iya, itu krusial 2-2 banget lah sama. ya. Iya, pas lagi poin-poin terakhir loh. Cuman ya gimana ya, Indonesia juara tuh, gua tetap Iya, bro. seneng dong. Ngambek. Mungkin itu dia mikir kalau gua juara 1 cicilan gua aman. Ini masih nombok nih. Ngambek loh, tapi ya sebenarnya harus sportivitas juga sih. Kan ada wasit, kita mau gimana pun, Iya. mau kita bener mau kita salah, tapi kalau wasit bilang fault, nggak bisa mungkin berubah juga. Pasti wasit, enggak, maaf salah kan nggak pernah Iya, ada. masa keputusannya dicabut Tapi lagi ya? Kata Chow Tien Chen kan semoga kedepannya Ya. nggak boleh terjadi Dan lagi. BWF kan juga investigasi, tapi kan hasilnya tetap nggak bisa berubah. Iya dong, tetap Nah, ginting dong. abis itu Rehan yang baik itu. Rehan, Rehan Iya, baik banget Debbie gila. nih, Yeay! Rehan baik, Rehan Aduh. sangat baik mainnya. Iya, gila-gila luar biasa. Perlu diapresiasi sih tapi penampilan mereka kemarin ya. Iya, dia nggak ada takut-takutnya kan. Ada di satu statementnya, udah yang penting Nothing cecer ke tulus. cowoknya, lewatin uang dopingnya. Depannya berani. Ya, dan nggak peduli Jangan uang takut. doping tuh juara apa, medali emas Juara Olimpik, Olimpik dia kayak nekat gitu. aja. Kalau kalian pernah lihat ya, lihat tadi itu mainnya Trikus Haryanto. Mudanya. Pleketnya plek. Mirip. Bodinya casing-casingnya plek saplek pakai mirip. Sampai Iya. casing-casingnya nih. Casing-casingnya mirip, bodinya mirip. Ntar lihat ya. Lihat di YouTube banyak Oh. permainan Trikus. Gue lihat emang penempatan si Rehan tuh kayaknya mantep banget ya. Iya. Defense-nya Kayak rapi. Iya. Defense-nya iya, rapi rapi, kemarin. terus juga berani banget, tenang banget juga. Pokoknya aduh, Rehan kamu memang baik. Baik. Lisanya juga oke juga, depannya bagus juga loh. galak juga Iya, depannya. gua harus mau apresiasi nih, maksudnya Berarti nggak sakit minggu lalu, Dep. sakit, apa?
Bilangnya deh. sakit, iya, Kemarin kan gue nanya sakit. sakit. Aduh, gue kenal lagi nih. Gini nih ya, gue klarifikasi. Kan gue nanya, gue kan DM sama si Rehan tuh katanya, iya Ci dari 8 besar udah sakit. Ya gue bilang semoga nggak parah. Ya, pas dia main di Jerman, ya mau final ya udah hilang semua lah itu. Udah Nah, terakhir. terus itu juga apa Rehan tuh kalau dilihat lebih safe mainnya sekarang di Iya. Hilo ini. Jarang banget mati-mati sendiri gitu-gitu kan. Ya ini semoga aja dengan adanya dia Konsisten. juara ini jangan sampai kayak kejadian ganda putra yang juara All England. Iya, iya. Harapannya seperti Harapannya. itu. Nah, nih kita lihat profil dari Rehan. Lahir Bekasi. Wih, Bekasi Pride. Bekasi Pride. Ini Grand Wisata nih rumahnya nih. 28 Februari tahun 2000. Gila 2000 ya, kita berasa tua banget nggak sih? 22 tahun. Umur Pegangan angka sih. kanan. Ranking 19 sekarang. Ranking 19. Laga 203 laga, menang 135, kalah 36. Highest paling peringkat tertinggi Iya, sekarang. peringkat Iya, tertinggi sekarang 19. 19 selama karir dia bermain mix. Asik. Rame nih, 19. rame buat pengumpulan Olimpik jadi tambah rame banget nih. Dengan Nah, adanya menurut dia. lo Greg, tapi penampilan Rehan di Hilo ini kita lihat dari Denmark, French sama Hilo, menurut lo kayak gimana? Ya, ini udah pick up-nya udah juara. Semoga sih harus konsisten ya. Jangan cepet puas. Jangan tiba-tiba kejadian kayak yang juara All England. Ya, Bagas. Bagas sama Fikri. Tiba-tiba, wah juara. Wah ini the next. Takutnya, kan biasa lah media kalau udah lagi Iya, juara mah bener-bener. langsung disanjungnya. Kalau menurut gue sih agak kelewatan. Terlalu tinggi ya. Nah, Iya. kalau kalah aja lu ininya makinnya juga Dibully tinggi abis juga. gitu. Iya, maksudnya ya udahlah standarnya udah juara. Oke, cukup sehari 2 hari cukup. Iya. Jangan sampai ke depannya tantang mententeng. Jangan terlalu diulu-uluin banget lah ibaratnya, biar nggak lupa sama daratan. Nah, Iya. terus kalau menurut lo, Dep, Rehan sama Lisa, menurut lo secara pair ganda campuran udah oke belum? Kalau menurut gue sih oke ya, ngelihat dari apa ya komunikasi juga bagus banget Iya, di iya, lapangan. Terus juga nggak mau kalahnya tuh kelihatan banget juga. Bola kemana pun dikejar selama bola belum jatuh tuh apa ya masih perjuangannya tuh memang kelihatan banget. Terus bisa saling support, makanya bisa mainnya tuh bisa keluar. Lisanya juga berani banget kemarin di final, berani ngadu dan bisa dibilang unggul loh kemarin depannya gitu. Nggak lewat. Yang penting sih itu komunikasi kan kita lihat banget tadi, komunikasinya nggak pernah putus tuh. Terus ngobrol-ngobrol kayaknya yang paling penting tuh kalau ganda tuh main berdua tuh udah komunikasi. Tapi gue mungkin agak sedikit nggak setuju sama statement media yang udah disamakan dengan Owi Butet. Oh enggak. Ya, Sangat, itu jangan. maksudnya Jauh. masih jauh banget Sangat gitu. jauh. Jauh lah, Masih jauh. terlalu dini gitu. Menurut kalian beban nggak? Jadi Rehan Lisa nih sekarang dengan baru juara Super 300 loh ini, belum Super 1000. Kalau menurut gua pribadi ya salah sih, maksudnya terlalu jauh ngebandinginnya gitu. Nggak usah terlalu diululuin dulu gitu Iya. karena ya ini kan baru gelar pertama. Takutnya kan Over PD. over PD ya bener banget. Overconfident. Udah overconfident jadi beban. Jadi karena dia ngerasa oh gua setiap pertandingan diululukan gua harus menang nih segala macam. Jadinya ya itu over. Padahal sama Debbie juga masih belum. Debbie loh. Gua ya. Debbie Gua, Susanto. gua Nih. tolong nonton pada video gua main. Sampai jongkok eventnya. Kemarin juga lihat kemarin Iya yang loh. mirip loh. Gua Kemarin banyak pas yang bilang nonton mirip. gue jadi agak bernostalgia sedikit gitu Asik. di masa Kangen. muda gitu. Kangen aja, pengen Iya. mulai. Tapi kan statementnya Coach Nova juga bilang, ya penampilannya Rehan sudah baik, tapi harus ditambah daya tahan tangan, stamina. Dan Lisa emang tekniknya harus lebih dikompletin. Tapi Nggak. daya juang dia nggak usah diraguin. nggak harus gitu. juara cukup sih. Emang mau juara nggak juara juga harus tetap ada yang harus ditambah, ada yang harus dikoreksi. Nggak selalu wah abis juara udah lo cukup segini mainnya perfect. Nggak, harus sering merasa kurang kalau jadi pemain tuh. Nah, Setuju. dengan hasil Hilo di Jerman itu kan dapat poin untuk BWF World Tour gitu. Iya. Kan Rinov yang udah pasti masuk Iya, kan. Rehan Rehan nggak? Rehan nggak nggak masuk. masuk ya? Sebenarnya kalau misalnya dia ikut Australia, Australia ini ada sebenarnya kemungkinan ada ya? chance, ada chance. ada chance, Cuman tapi dia nggak main ya. Iya, Nggak nggak main. dikirim Jadi sama cuman PBSI. Rino sama Mentari yang masuk. Iya, udah. Berarti yang udah pasti main kan Satu Ahsan pasang. Hendra, Faljarian, Jojo. Jojo, Ginting, Ginting. Rinov. Iya, Dengan Grego nggak ada, di tunggal putri nggak ada, ganda putri nggak ada gitu kan. Nah, terus di Jerman juga Ginting ngalahinnya juga pemain-pemain bagus. Iya. Di semi dia ngalahin siapa ya? Di semi kok gue ngeblank ya? Di semi dia ngalahin siapa ya? Tar dulu. Rehan baik. Itu Oh Jepang. bukan.
Tuh, itu mah ganda campuran ya, Rehan baik. Jepang bukan? Coba Ya? coba lihat HP, boleh. Lihat Itu siapa sih yang Si pemain dia itu. Singapura bukan? Oh, Look and You. Look and Look and You. You. Itu bukan Bukan, 8. bukan itu 8. Oh, itu 8. Itu 8 Setelahnya besar. Jepang. Axel Axel Kodai. Sena nggak ikut. Enggak, Kodai kalah sama oh, udah Vivo. sebelumnya. Udah nggak usah deh. Udah, Tapi yang penting menurut kan kalian Ginting kalau gimana? misalnya dia udah juara ya itu tetap jangan sampai fokusnya hilang. Jangan sampai turun lagi nih. Yang paling susah kan ngejaga di atas. Kalau udah nyampe ke atas nah ngejaganya ini harus gimana? Harus lebih ekstra lagi ngejaganya. Setuju. Dan apalagi kan ini Super 300 kan kemarin di Jerman di Denmark di Prancis 750 kalah di babak awal. Nah. 300 maksudnya masih di bawah gitu tapi dengan dia juara di situ kan Sebenarnya lumayan. ngebalikin PD-nya Ginting PD-nya gitu, mentalnya lagi kalau touch-nya wah juga. ternyata gue bisa nih gitu. Nah, Iya. sebenarnya atlet tuh yang paling dicari tuh itu tuh momen-momen juara walaupun juara kecil juga kalau misalnya dia udah juara ngerasa juara Iya, pasti PD-nya PD-nya naik. juga mainnya juga lebih enak aja gitu. Wah, gue pernah juara nih di level apapun ya. Dari pertama bawah pelan-pelan naik ke atas tinggal gimana memaintain-nya aja. Tapi kalau kita lihat mau ngomongin kayak 300 jomplang banget sama 750 sih enggak ya. Karena kita lihat juga lawan-lawannya Yang juga pemainnya sama-sama pemainnya bagus-bagus itu juga juga gitu kan. sebenarnya, Ya, iya, sama memang aja. nggak selengkap 750 tapi ya banyak banget juga pemain topnya kan. Yang dikalahin juga banyak. Tapi kan selama ini kan catatannya mental gitu. Tapi kenapa? Apa yang harus diperbaiki sama ya pemain-pemain sekarang soal mental gitu. Ini jangan sampai keulang lagi nih. Pokoknya jangan sampai kalau udah juara kalau bisa konsisten. Kayaknya sih cepat puas ya. Tapi berarti perlu dong psikolog mendampingi Iya, itu pemain yang di kemarin- turnamen. yang kemarin Apalagi kita kan bahas yang juga. senior-senior kan. Iya. Ya, apalagi kalau yang senior aja perlu. Apalagi yang junior. Karena kan mungkin mentalnya belum stabil kalau yang junior. Pasti psikolog itu ya perlu dibawa lah. Iya. Tapi kalau katanya memang masalah pemain kita, pemain Indonesia itu kan kata inkonsisten ya. Iya. Ya. Kayak nggak bisa konsisten seperti pemain-pemain lain ya. Itu sih gue juga setuju kayaknya masih perlu didampingin sih untuk saat ini. Jadi bukan cuma didampingin oleh pelatih, oleh fisioterapi, tapi dengan adanya psikolog juga bisa bertukar pikiran juga biar lebih fresh aja kali pemikirannya. Iya kan pasti kan di dalam turnamen ada aja masalahnya itu ntar bosen lah, ntar berantem sama pacar lah. Takut aku. Kenapa jadi berantem? Ya bisa. Pernah juga sih gue dulu Lo pernah berantem sama kan? pacar. Iya. Terus jadi gimana? Galau dong lu? Nah, enggak, orang gue pengen juara. Wah, Kira Agri kan, galau I gitu. love freedom. Kebebasan adalah kecintaanku. Kata Agri gitu. Tahu banget. emang. Lo pernah nggak, Dep? Apa ini? Yang mana ini? Ya masalah ya galau lah. Lagi pertandingan sih, lagi pertandingan pertandingan. tiba-tiba non tenis lah apa biasanya? Kalau non teknis pasti ada ya itu satu jenuh, belum lagi tekanan publik yang begitu ekspektasinya tuh tinggi gitu. Ya kayak yang Rehan tuh bisa dibilang, wah udah kayak the next Tom Iya, Paul itu. Wah, itu ekspektasinya ngeri tinggi. juga tuh. Terus juga kita juga dari pelatih juga ekspektasinya juga tinggi. Tapi kadang yang itu kita lagi mainnya nggak bisa konsisten. Kita juga lagi apa ya, touch-nya nggak enak segala Iya. macem gitu. Tapi kalau untuk galau-galau sama pacar sih, kayaknya nggak lah ya. Maksudnya kalau udah masuk di lapangan tuh, kalau gua sih pribadi ngerasa udah masuk lapangan tuh kadang lupa aja gitu. Lupa sama urusan Dia nggak pribadi. sama pacar nggak, sama Ucok berantem dia. Sensor. Malah sama partner. Sama partner dia berantem. Emang pernah? Tapi gua nggak kelihatan kan, gua kelihatan di lapangan adem ayem kan gitu. Iya. Ya balik lagi tadi, setiap pasangan pasti ada masalahnya masing-masing. Yang namanya dua pribadi dijadiin satu kan nggak mungkin Iya. bisa. Terus juga belum tentu sama sejalan, mau visi misinya selalu sama gitu. Nah gua kadang bentrok nih, gua mau gini dia belok lagi, gua sini gitu. Nah itu. Emang Ucok emang sering agak Gila mix double serasa di KUA nih. Nah, Gregoria akhirnya semifinal. Bener kan gua ngomong kemarin? Bener kan? Turunin kelasnya masuk semi. Itu emang Gitu. yang harus dipilih. Pintar-pintar memilih pertandingan lah, jangan Iya. terlalu memaksakan. Dia Setuju. menang 22-20 lawan Pompawe, terus dia kalah sama Cina kan. Itu juga fight mainnya. Maksudnya Iya. walaupun kalah begitu kita nontonnya menyenangkan Puas gitu. ya, puas gitu nontonnya, lihat penampilan juga puas. Tapi Ada apinya tuh ada gitu loh, daya juangnya tuh bener-bener Membara gitu membara ya, gitu. Dia kan membara. ngeliatnya juga enak. Kalau yang biasa-biasanya kan main di level-level tinggi kan kayaknya udah udah kayaknya gimana gitu, lemes gitu. Tapi kan kalau agak diturunin dikit mungkin dia wah ini gue bisa nih. Jadi ya yang dicari itu sebenarnya mental juaranya tuh harus dapet. Tadi kata-kata lu mantep, Gray.
pinter-pinter pertandingan. pilih pertandingan. Iya. Gimana tuh? Ya harus jangan dipaksa banget. Harus lihat dari misalnya udah dikirim 2, 3 kali, 4 kali di level tinggi nggak pernah juara. Ya coba turunin. Kasihan juga buat atlet. Kalau dikirim terus level-level tinggi kalah-kalah jadi kan mentalnya down. Nggak apa-apa lah nurun ego dikit. Yang penting nyari juara lagi. Kalau udah juara kan naik lagi kebanggaannya. Pasti pride-nya kan naik lagi. Berarti Grego harus ngomongnya sama pengurus atau sama pelatih dong. Dia kan tinggal siap. Iya. Ya, berangkat. Ya, siap. ya bagian tugas kita lah. Semoga aja didengar aja. Semoga Oh, didengar aja, semoga berarti didengar. nih pesannya itu semuanya tuh harus nonton dong yang kita obrolin gitu, Ini ngomongin didengarkan. Cidepi ngomongin ke pengurus ke. Enggak, gue maksudnya ke semua. Ya pengurus RT-nya juga maksudnya. Iya, maksudnya ke pengurus yang di RT Cidepi Iya, kan. Pengurus, maksud gua ya nggak ada salahnya menurunkan sedikit ego. Ya bener dong. Ya Iya. turunin gengsi sedikit nggak apa-apa. Yang penting kan hasilnya bagus. Nah, terus sekarang juga lagi ada anget-angetnya nih. Ada Sportainment sebelum BWF World Tour. Menurut Ya. kalian kayak gimana? Cih, gua terakhir. Ya sebenarnya balik lagi ya. Maksudnya yang dicari apa? Visi misinya tuh apa gitu. Bread Up Cup 2022. Iya. Berkilau dia kan gitu. Maksud Bright. tapi maksud gua Berkilau. ini kan mereka ini kan yang main ini bakal main juga di final Super Series. Dan di Australia juga mereka kan main. Iya, tapi kan akhirnya Ginting Ini ditarik. ditarik ya? Iya. Jojo, Chico, Vito main kan? Berarti. Kenapa nggak tarik semua sih? Eh, ya tanya kalau siapa gua ya? kalau gua maksudnya fokusnya Sportainment bukan bagian PBSI lah. Maksudnya Iya. ada pemainnya jangan disamain. Lu bagian yang atlet beneran. Buat yang Sportainment ada lagi di kotak-kotakin lah. Kalau ini nyampur jadi Kalau satu ini kan dia. disatuin, dia bagian yang khusus buat prestasi, terus buat yang entertainment-nya disatuin. Prestasi sama entertainment tuh kalau disatuin nggak bakal nyambung, kalau menurut gue ya. Kalau udah mau ke prestasi, nyari prestasi, ya udah prestasi aja. Kalau mau nyari entertainment, ya udah entertainment aja. Jangan digabungin. Ntar takutnya udah prestasi ngikut-ngikut entertainment, malah jadi pola pikirnya malah jadi bukan ke prestasi, malah jadi ke entertainment. Nggak Jauh. Ini Tapi kan pendapat katanya gua. ini juga jadi ajang pemanasan. Pemanasan apa? Sebelum BWF Tour Final, sebelum Australia Open, pemanasan. Emang Menurut kurang kalian- panas dari kemarin. Kalau dari kemarin udah panas Ya, kali. menurut lu gimana itu ada ini sebagai ajang pemanasan? Ya kalau nggak tahu ya ini sudut pandang kita sebagai orang luar lah ya. Ya lebih enak sih sebenarnya recovery. Jalan-jalan kayak enjoy. Iya, refresh gitu. Ini kan main lagi, tanding lagi ya. Walaupun cuman entertain kan ya ada gengsi juga dong. Nggak mungkin mainnya asal-asalan gitu. Iya benar. Takut cedera juga. Siapa yang mau kalah juga Iya gitu kan. Mereka juga baru balik, butuh istirahat, takut cedera juga. Ya perlu nggak perlu tergantung ya situ. Ya, sebenarnya itu Sportainment udah tugas kita. Iya makanya kenapa di ranahnya PB ini diambil apa sih? turnamen udah. Itu baru PB Ina Fun Turnamen, itu baru Sportainment yang main si kita Bang Jembret, kita ini yang bukan yang udah nggak nyari prestasi. Nah. Kalau mau nyari prestasi ke Sportainment, Jadi nyarinya apa? mau nyari apa dia? Mau Ya, nyari pokoknya ketenaran, mau tolong nyari ranahnya kita jangan diambil. ya kan yang gue bilang jangan mengkotak-kotakan lah. Harus dikotak-kotakin. Kalau mau prestasi, ya lu prestasi. Kalau mau Oh, iya, iya, entertainment ya entertainment. Jangan digabung. Tapi menurut gue sih ini waktunya aja nggak tepat gitu karena bebarengan gitu. Ini kan Australia Open. Setelah ini kan cuma jeda berapa hari main Australia Open. Menurut gua kalau mau ngadainnya pun di akhir tahun misalnya udah nggak ada turnamen. Nah, mungkin jauh-jauh turnamen misalnya Iya. udah ada libur 2 bulan 3 bulan ke depan nggak ada turnamen ya lu boleh ada entertainment. Ini kan lagi posisinya lagi pengen ke World Tour Super Series. Super series. Berarti pemilihan waktunya nggak tepat. Sayang, Bos. Bukan pemilihan waktu kalau gua rasa. Pemilihan pemain, dia mau entertain kita dong yang diundang. Jadi pengen dipanggil. Gimana Iya, sih? harusnya kita ini Kita udah latihan. Iyo. Gimana sih? Jadi kurang ya? Kurang. Ya gitulah. Iya, kalau menurut gue sih kurang lah. Ya. Berarti Kalau kalau gua menurut kurang kalian setuju. soal pemanasan, Pemanasan ya jangan bulu tangkis lagi lah. Kalau mau pemanasan ya lu ke pantai kayak refreshing. Sportainment-nya lari gitu. Ya Ya kali udah jangan lah. olahraga lah kalau mau buat pencerahan, buat apa tadi lu bilang? Refreshing. Refreshing ya ke pantai, ke gunung, ada kemana bareng-bareng ngumpul-ngumpul kemana, enjoy, jangan di bulu tangkis lagi. Balik lagi ya. Balik lagi badminton lagi. Dep, lu berapa kali sih World Tour Final udah? 2, 3?
Semi sekali gue inget tuh di Dubai. Semi 2 kali. 2 kali. Yang gue inget sekali maksudnya. Gue kasih tahu 2 kali. Nggak terima. Iya, Gue kasih tahu dulu, karena gue tuh punya kebanggaan tersendiri. Karena dulu susah loh mau ikut final Ya. Super Series, nggak kayak sekarang. Kalau Iya. sekarang kan semua pertandingan dihitung. Kalau dulu cuma Super Series. Kalau ikut Super Series hasilnya jelek nggak bakal bisa masuk. Jadi gue 2 kali semifinal. Yo. Gue kasih tau doang. Berarti berapa kali? 3 kali ya, Lumen? 4 atau 5 kali, karena waktu sama Karijal pun udah ikut Oh. Super Series. Terus Buat apa? yang tahu-tahu aja. Udah, sebelum kita ngomong-ngomong mulu nih, capek nih ngomong lu nih. Ini ada challenge dari BWF. Katanya apa sih? Namanya tuh balance, apalah yang lagi gitu. viral banget ini nih. Ya, menurut kalian bisa nggak? Apa Kita sih? coba. Shuttlecock, Gue please. bantu berdiri dulu. Nah, Jadi ini tuh dia benerin raket, terus koknya benar-benar balance berdiri. Situ. ya. Di atasnya sini nih. Ini kan di atas. Gua agak kurang kayak gini. Nih, ini kan atas ini kan dia ada bergenjol-genjol apa nih? Bergenjol-genjol banget, lo bergenjol-genjol. Mata senar. Yang buat senar. Ini kan ada nggak rata, ini juga ada gelombang-gelombang. Mungkinkah? Terus kenapa orang-orang tuh pada yang disiar-siarin yang pada viral-viral tuh pada bisa berdiri itu? Coba aja. Paling kalau menurut gua sih pada pakai double tip kali itu mah. Oh, di lakban dia? Di lakban Coba tes. Nih, tes ya. Kebalik, Agri. Kebalik, Kebalik. ya. Oh, bukan Agri. gini. Iya udah, biar lucu aja dikit, elah. Marah-marah aja. Nggak, komedi dong dikit. Ger. Iya. Tuh. Oh, dia pas di itunya ya? Ini kan ada Ayo, coba bisa nggak? Jangan berdiri, lu gini aja. Gini aja susah nih mau berdiri. Double tip. Ini Agrifeld, double tip. Dep. Coba lu, Dep. Gua coba ya. Tapi yang gua aneh juga pada bisa loh. Banyak loh yang ngikutin gini pada berhasil. Itu kan mungkin 10 kali take-nya, apa 1000 kali, nggak tahu. Demi konten. Tuh. Hampir. Oh, gue udah lemah lembut loh. Gila. Gue udah lemah lembut. Terakhir nih ya. Terakhir nih, dengan sentuhan keibuan. Kok tangan gue Kalau gua gemeteran ya? beneran sih. Nah, Susah. lo ibu-ibu sih, Dep. Iya. Nih. Jago lu. Iya, segi. Dia nggak gitu. Debus. Nah, zaman. Coba ada double tip nggak? Gue bisa nyakin nih. Nempel. Apa sih? Ada Australia aja lah kita ngobrol deh. Oke, itu udah pakai double tip, udah feeling gue tuh yang pada bisa tuh pakai double tip udah. Berarti minggu depan kita coba lagi sampai berhasil. Siapa yang berhasil duluan? Di formasi 3 kita ini. Oke. Ada hadiahnya. Oke, Ada. Oke. Ambil di Komdak. ambil diri. Gue udah langsung mikirin caranya gimana tuh padahal. Double tip, udah double tip. Nah, minggu depan Australia Open. Kita nggak full tim lagi kan? Jojo, Ginting ditarik. Berarti ditarik. ada 4 tunggal. Yang kita bahas kemarin kalau udah juara biasanya biar Jaga momentum. jaga momentum. Tommy, Jojo, Cesar, Vito, Vito. Chico. Dengan kalau gue lihat drawingnya agak kurang menguntungkan di Vito dan Jojo. Karena menang sekali mereka ketemu langsung. Iya. Kalau si Vito lawan Kodai, Wah, Revan kalau gitu. si Jojo nunggu dari kualifikasi, kayaknya chance-nya lebih besar lah ya. Iya, Jojo. Nah, menurut kalian Vito sama Kodai lagi gimana? Kemarin kalahnya 22-20 saya ketiga. Yang gua ikutin Vito tuh masih angin-anginan ya. Kadang dia kalau main tuh kalau lagi bagus banget. Iya. Tapi kalau lagi kurang banget. Ya itu inkonsisten. Inkonsisten. Mas problem dari Vito yang menurutku masih angin-anginan dia mainnya. Padahal style gayanya tuh menyenangkan gitu ngeliatnya, kayaknya nggak Kalem capek, banget, iya, kayak jalan dia kaki. jangkauannya juga langkah-langkahnya juga kayaknya enak banget Iya. ya. Jangkauannya nggak yang geribak-geribuk itu Rapi gitu ya rapi. dia. Cuman ya itu masih kadang kalau lagi bagus lihatnya enak banget, tapi kadang kalau lagi kurangnya unforced error-nya suka mati-mati sendiri, Banyak suka ya, nggak boros. jelas, boros, suka nggak jelas, buang-buang poinnya, bagian bola gampang mati, ya itulah tinggal gimana jaga konsistensi itu. Tommy lawannya Lu Guangzhou. Gue punya cerita lucu nih. Nah, Tommy itu pemain Cina nyebelin banget ya mukanya. Gitu-gitu. Tommy, Lu Guangzhou. Nah, sekarang ketemu nih. Sekarang Tommy lawan Lu Tapi Guangzhou. kayaknya pemain Cina rata-rata ya nggak hampir semua, cuman dari 10
paling cuma 2 yang bukannya enak ya. Oh berarti kayaknya memang dilatih suruh biar nggak enak gitu musuh lihat ya. Biar musuhnya Sebel. juga ngelawannya juga jadi emosi kan, biasanya kalau main ke bawah emosi kan jadi nggak benar. Nggak Mungkin kontrol ya mukanya jadinya. di aneh-anehin. Jadi dia mukanya ditekuk-tekuk gitu Iya, dia. bener, bisa. Tommy kan ngomong di sini juga, itu pemain yang paling menyebalin Lu Guangzhou ya. Sekarang lu ketemu udah Tom tuh. Susah tuh kalau udah kalah duluan tuh dia sebelum main Udah kalah mental udah dulu kalah nih. mental. Anjing gue nggak suka, udah kalah duluan tuh, bahaya tuh. Lo kemarin juga sempat partner kan sama Tommy? Iya, gue sempat bar di Sukabumi. Sukabumi. Main double, Mas Tommy. Gimana dia main double? Lucu? Ngenetnya tinggi banget. Kan kalau main double kan ngenet kan tipis ya, maksudnya kan cepet mainnya. Mas Tommy ngenetnya ala Di atas single. terus. Teng, langsung gampang disikat. Ya seru juga, seru aja. Tapi emang kuat Mas Tommy tuh. Single banget. Terbukti dia kuat. Kuat. Lo pernah main Australia Open? Australia, aduh lupa gue masalah bulu tangkis. New Zealand gue tahu. New Zealand ya, Iya. New Zealand bilang Iya, kayaknya- pasti lah kan dulu back to back. Pasti. Oh lah, iya itu Bray. bareng. Pernah berarti. Kalau abis New Zealand berarti Australia. Lo Dep? Pernah main sama Mas Yama Ucok waktu itu Australia. Itu yang ribut bukan? Bukan, Oh, yang gua ribut kan di- selalu kalem sama dia Iya. sebenarnya. Terus yang ribut di mana sih? Oh rahasia. Oh nggak boleh. Aduh kok ini gue yang dicecer sih? Gue juga pernah waktu itu main sama Mas Yama Sinyo gitu. Ah, Tapi kayak gue sekali doang deh gitu. Abis itu gue Australia. ke sana. Di Tapi Australia. gue lupa inget. Itu kan sekarang mainnya di Australia. Olympic Park kan. Iya, Kalau dulu kan Olympic waktu Park. gue kayaknya enggak deh. Dia Darling Harbour kayaknya. Oh gue udah di Olympic Park waktu itu. Itu menurut kalian, menurut lu deh. Ya, Agri pasti lupa udah gue tahu deh. Nah itu lapangannya gimana? Angin kah? Shuttlecock gimana? Kalau awal-awal itu dia tuh berat, nggak ada angin. Tapi pas udah tahun kedua, bolanya udah sekarang lebih kenceng. Nah. Udah ada menang kalah angin juga. Terus dia venue-nya tuh kayak di Denmark gitu loh, gelap banget Ah. gitu. Tapi sekarang udah, kalau terakhir main sih udah ada angin, udah ada menang kalah angin sama bolanya udah lebih cepat. Udah lebih kencang. Berarti sekarang. harus cepat-cepat menyesuaikan. Harus benar-benar test court. Kalau angin kalah. Soalnya buat alasan wah kalah tuh alasan gue kayaknya anginnya gue kalah angin nih jadi nggak bisa, bolanya lambat, itu udah nggak bisa buat alasan kalau buat main. Karena dua-duanya ngalamin ya, nggak kita doang ya. Iya. Maksudnya lawan pun juga. Karena kalau misalnya kalah angin, lawan juga sama. Iya, Bolanya ngerasain berat, juga. lawan juga bolanya berat. Itu udah bukan alasan. Nah kan ini kan juga udah World Tour terakhir kan, Super 300 terakhir, Iya, terakhir. sebelum Final Super Final Series. Super Series, final World Tour kan sekarang namanya. Menurut kalian fight or ya udahlah santai aja gitu. Tergantung poin nih gimana mereka. Kalau misalnya mungkin kalau yang poinnya udah masuk mungkin ya udahlah buat happy aja. Tapi kalau yang masih nyari-nyari poin harusnya Fight. fight. Tapi kan poinnya juga poin World Tour udah kelok ya? udah kelok kan. Udah kelok ya, iya. Tapi mungkin buat poin untuk tahun depan race Olimpik. Mulai Januari itu. Iya mulai Januari kan udah mulai tuh padat banget itu, banyak banget dalam 1 bulan gak berhenti tuh. Iya. Tapi kalau udah dikirim sama PBSC, udah dikasih kesempatan kejuaraan, menurut gue sih udah nggak boleh disia-siain lah. Udah nggak ada kata-kata, ini mainnya kita mau santai apa gimana. Udah, pasti harus ngasih yang terbaik pasti. Udah nggak mungkin ada pelan-pelan yang ngomong, cuman main, cuman buat asal ikut doang. Udah, pemain juga pasti kalau udah tampil di pertandingan, pasti juga nggak mungkin mau kalah. Iya. Semua pemain pasti sama. Sebelum kita tutup, ada DM dari DJ Brand Media nanya, kenapa Kevin Sinyo nggak main World Tour? Nah, menurut kalian, Ya, tolong dijelaskan. Ya, yang pasti satu poinnya kan kurang juga. Ya. Kan itu kan dari sekian banyak turnamen yang diikutin dan poin-poinnya semua terkumpul dan memang kan hasilnya dari kemarin kan kurang, harus diakuin gitu. Sedangkan yang lain kan lebih konsisten, terus juga lebih banyak ikut pertandingan juga kan yang Ya, lain-lain. Sinyo banyak absen sih. Iya kan banyak absen. Jadi ya beda kalau dulu misalnya cuman event-event gede yang dikirim terus yang dihitung mungkin mereka masih bisa masuk. Tapi kan ini semua event mau dari Super 100, Super 300 semua kan masuk gitu. Jadi ya itu salah satu alasannya sih. Berarti kan final World Tour ranking itu kan 1 tahun itu doang Iya. ya. Iya. Dan dari Super 100 sampai Super 1000 yang Iya. dihitung. Kan udah banyak sih, mereka kan The Minion juga kan dari setahun ini kan banyak absen. Jadi walaupun sejuara-juaranya udah mau ngejar buat World Tour finalis juga kayaknya udah nggak bisa. Jadi ya mungkin mereka istirahat dulu lah, rest Iya, dulu. rest dulu lah. Santai-santai. Oke lah. Buat yang DM jangan nanya Kevin Sinyo terus, boleh tanya-tanya siapapun boleh. Mau tanya teknik boleh, tanya pemain lain boleh, mau tanya Agri boleh, tanya Debbie boleh. Buat kita bahas minggu depan. Oke? Thank you Gray, thank you Deb. Thank you. Bang. Kita ketemu minggu depan dan challenge-nya Berlanjut. kita terusin.
Sampai ketemu di PB Ina. Bye. Bye.